Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Bertanam, Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berupa desain sistem tertanam berbasis IoT yang menggunakan protokol MQTT, yaitu berupa sistem monitoring pada usaha tambak garam. Lanjut. Sebelum ke penjelasan, hendaknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut anggota kelompok kami. Ya, yang pertama perkenalkan nama saya Farhan Irfani. Perkenalkan, nama saya Bagus Mojo. Perkenalkan, nama saya Helmar Bintang Kusumano. Perkenalkan, nama saya Rahadian Arif Wicaksana. Saya Rasendra Risankar Kamulya. Oke, dalam presentasi kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu latar belakang dibuatnya sistem tertanam ini, lalu ada blok diagram, dan yang ketiga perancangan dan demo simulasi. Yang pertama, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang pertama latar belakang kita adalah yaitu suatu profesi, yaitu usaha tambak garam yang merupakan kegiatan pengolahan air laut menjadi garam dengan memanfaatkan sinar matahari yang cukup untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, namun banyak masalah yang sering ditemui dalam proses pembuatannya seperti ketergantungan pada cuaca yang tidak pasti, salinitas air tambak yang tidak terkontrol dapat merusak tanaman garam dan mengurangi produktivitas. Nah, karena faktor-faktor lingkungan seperti cuaca dan kondisi lingkungan sekitar, kualitas air, kualitas tanah itu memainkan peran yang sangat penting dalam produksi garam dan lingkungan sekitar. Jadi kami mencoba menerapkan sistem monitoring yang akan mempermudah dan bisa sangat membantu pengerjaan. Contohnya, yaitu dengan menggunakan sensor cuaca untuk memberitahu kondisi cuaca sekitar tambak secara real time, sehingga dapat mempermudah antisipasi jika cuaca kurang mendukung yang dapat mempengaruhi produksi garam seperti periode hujan yang berlebihan atau gelombang panas yang berlebihan. Selanjutnya yaitu pengaplikasian sensor salinitas atau keasinan air dapat membantu memantau tingkat salinitas air di tambak yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan korektif jika terjadi perubahan yang signifikan dalam air tersebut. Seperti nanti kita dapat memperbaiki aliran air atau menyesuaikan metode pengolahan air untuk menjaga keseimbangan salinitas air tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian sensor kelembapan tanah yang menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan produksi dalam usaha tambak garam. Karena jika kelembapan tanah rendah, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk menjaga tingkat kelembapan yang optimal, seperti penyiraman tambahan atau pemeliharaan drainase yang baik. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu blok diagram. Di sini kita menggunakan MQTT, protokol MQTT. Maka dari itu di dalam MQTT itu sendiri itu ada 2 konsep. Yang pertama itu ada publish dan subscribe. Nah, publish ini maksudnya adalah mengirim data, lalu subscribe artinya adalah menerima data. Di sini ada 5 node. Yang kiri 3 node sebagai publish dan yang kedua kanan sebagai subscriber. Di sini kita menggunakan 3 sensor ya, ada sensor salinitas, sensor cuaca, dan sensor kelembapan. Sensor salinitas dengan topik tambak smart monitoring /salinitas. Lalu sensor cuaca dengan topik tambak smart monitoring /cuaca. Dan sensor kelembapan dengan topik tambak smart monitoring kelembapan. Nah, ketiga sensor ini akan mengpublish ke MQTT broker dan akan disimpan di MQTT broker. Dan yang nantinya akan diambil oleh para subscriber ini. Ada 2 subscriber yaitu yang pertama ada app monitoring yang akan mengambil dari topik tambak smart monitoring /plus yang artinya adalah single level. Yang artinya akan mengambil semua level di bawah monitoring. Jadi ketiga sensor ini akan diambil oleh app monitoring ini. Ini menggunakan QoS 0 yang artinya data tidak perlu validasi, tidak terlalu penting lah. Lalu yang kedua ada subscriber app cuaca. Ini app khusus cuaca. Menggunakan topik tambak smart
monitoring/cuaca yang akan mengambil data berupa cuaca. Ini menggunakan QoS 2, yang artinya data harus sampai ke app cuaca ini, karena bisa sangat riskan apabila cuaca tidak termonitoring. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang perancangan dan juga demo simulasi. Untuk yang pertama, tadi seperti yang sudah dijelaskan pada blok diagram, yaitu ada 3 publisher, yaitu yang pertama ada sensor kelembapan, sensor cuaca, dan juga sensor salinitas. Untuk yang pertama ada sensor kelembapan. Untuk cara kerja dari sistem ini adalah sensor kelembapan akan mengirimkan pesan kepada aplikasi monitoring setiap 3 jam sekali dengan topik tambah smart/monitoring/kelembapan yang kemudian akan diterima oleh subscribernya yaitu aplikasi monitoring dengan quality of service level 0 karena data yang dikirimkan bukanlah data yang sangat penting. Untuk gambar di bawah ini adalah gambar dari komennya. Kemudian untuk selanjutnya bisa di next. Oke, selanjutnya ada sensor salinitas. Untuk sensor salinitas ini sendiri mengirimkan data kepada topik tambak smart/monitoring/salinitas. Untuk datanya dari sensor salinitas ini dikirimkan pada saat awal mula dari produksi garamnya. Untuk nantinya dapat diprediksi itu berapa jumlah garam yang akan diproduksi nantinya. Untuk di bawah ini adalah gambar komennya juga. Next. Oke, untuk yang ini adalah aplikasi monitoring. Nanti hasil dari sensor salinitas dan juga sensor kelembapan akan diterima oleh salah satu subscriber yaitu aplikasi monitoring. Yaitu suatu aplikasi yang memonitor yang nantinya sudah di-setup juga dengan topik tambak smart/monitoring/plus. Di bawah ini adalah gambar dari komennya. Next. Yang terakhir adalah sensor cuaca yang akan mengirimkan data setiap 10 menit sekali ke topik tambak smart/monitoring/cuaca dengan komen yang ada di gambar di bawah ini. Next. Data tersebut diterima oleh 2 subscriber. Yang pertama adalah aplikasi monitoring dan aplikasi peringatan dini hujan. Publisher dari sensor cuaca menggunakan quality of service level 2 dikarenakan data yang dikirimkan adalah data yang sangat penting sebagai peringatan awal turunnya hujan, agar petani garam dapat bertindak cepat ketika hujan turun. Aplikasi peringatan dini adalah subscriber yang telah di-setup dengan komen seperti digambar di bawah ini. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana komunikasinya lewat CLI secara langsung. Apa sudah terlihat? Sudah. Sudah, baik. Sudah. Oke, yang pertama yaitu, nah, jadi untuk penjelasan singkatnya, yang pertama yang di kiri atas itu adalah konsol dari CLI dari brokernya, yaitu untuk nge-setup awal-awal. Kemudian yang kiri bawah itu adalah ini, subscriber, ini aplikasi cuaca. Jadi yang tambah smart/monitoring/plus atau single level wildcard. Terus yang di kanan atas itu ada yang subscriber untuk tambah smart monitoring/cuaca. Jadi yang cuma satu saja. Nah, yang di bawah sini, yang kanan bawah itu adalah nanti macam-macam dari publisher-nya. Baik, yang pertama yaitu yang kita coba pertama adalah dari kelembapan. Jadi komen lainnya adalah mosquito pub atau publish. Kemudian garis H. Garis H itu dia akan ke hostnya, yang dalam kasus si hostnya adalah localhost. Kemudian garis T itu topiknya adalah tambah smart/monitoring/kelembapan. Kemudian garis M itu adalah message-nya atau datanya yang bakal dikirimkan. Terus garis Q itu adalah quality of service. Jadi level quality of service. Kalau dalam kasus ini berarti dia level 0. Baik, yang pertama coba kita enter. Nah,
Bisa dilihat di apa namanya yang di subscribernya single wildcard. Bisa dilihat tadi ini kan tanah kering nih. Nah, dia bakal menampilkan tanah kering. Jadi berhasil, komunikasi antara itu berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu yang salinitas tinggi, berarti yang sensor salinitas. Sama seperti yang kelembapan tadi, yang membedakan coba ini topiknya itu tambah smart, monitoring, salinitas. Yang ini quality of service-nya juga masih sama yaitu level 1. Jadi kita lanjutkan, kita coba enter. Nah, di apa subscribernya ini itu akhirnya dia juga menerima data dari publisher sensor salinitas. Kemudian yang terakhir adalah yang sensor cuaca. Nah, sensor cuaca ini tentu saja beda dari kedua itu karena dia pakai quality of service level 2. Bisa dilihat dari garis Q2 dan juga jelas kalau topiknya juga berbeda yaitu tambah smart, monitoring, cuaca. Nah, kalau kita enter, nah di di CLI ini command line interface yang atas ini akhirnya dia juga menerima data juga karena dia nge-subscribe tambah smart monitoring cuaca. Nah, di di CLI yang kiri bawah ini dia juga menerima data karena tambah smart monitoring single level wildcard yang sudah dijelaskan di sebelumnya itu. Baik. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk demonya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Ya, tadi berikut merupakan simulasi dari proyek kami, yaitu sistem monitoring pada usaha tambak garam. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah kata atau mungkin ada yang tanyakan atau mau yang didiskusikan kembali, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.